Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat bertemu kembali dengan saya Asep Hendrasah dari channel Abina Japtri. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh kita untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain melakukan kegiatan olahraga, salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan menghitung kebutuhan energi harian. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghitung kebutuhan energi tersebut? Nah, kali ini saya akan membahas cara menghitung kebutuhan energi yang bisa dilakukan dengan mudah dan sangat sederhana. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja membahas hal tersebut. Teman-teman di seluruh Indonesia, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan dalam menghitung kebutuhan energi tersebut. Komponen yang pertama adalah basal metabolic rate atau BMR. Yang kedua, specific dynamic action atau SDA. Komponen yang ketiga adalah aktivitas fisik dan komponen yang keempat adalah faktor pertumbuhan. Kita langsung saja ke dalam contoh soal. Jaki, seorang laki-laki. Dia adalah seorang pemain bola basket, berumur 19 tahun dan memiliki berat badan 81 kg serta tinggi badan 184 cm. Untuk menjaga stamina tubuhnya, dia berlatih lari dengan kecepatan 5 menit per kilometer selama 1 jam, 2 kali per minggu. Selain itu, Jaki juga berlatih bola basket 3 kali per minggu dengan lama setiap latihan adalah 90 menit. Faktor lainnya adalah aktivitas Jaki di luar kegiatan olahraga termasuk sedang. Pertanyaannya, berapa kebutuhan energi Jaki setiap hari? Nah, jadi kita ada contoh kasus Jaki, seorang laki-laki. Dia adalah pemain bola basket. Kita masuk di langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah tentukan status gizi Jaki dengan menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Selain itu, seharusnya memang idealnya juga menghitung persentase lemak tubuh. Apa itu indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh itu merupakan pembagian berat badan dalam kilogram oleh tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Kemudian yang dimaksud dengan persentase lemak tubuh adalah perbandingan antara lemak tubuh dengan massa tubuh tanpa lemak. Pengukuran lemak tubuh itu biasanya dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya skin pole caliper pada daerah tricep dan subscapula. Nah, pada kesempatan ini kita akan menghitung IMT, yaitu membagi berat badan dalam kilogram oleh tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Nah, Jaki mempunyai berat badan 81 kg dan tinggi badan 184 cm. Maka indeks massa tubuhnya adalah 81 dibagi 1,84 kali 1,84. Hasilnya adalah 23,92. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat 23,92 ini ketika dibandingkan dengan tabel atau batas ambang IMT ada di mana? Nah, ada 3 keadaan, yaitu kurus, normal, dan gemuk. Dalam keadaan kurus ada 2 kategori. Kategori pertama kekurangan berat badan tingkat berat dan kategori yang kedua kekurangan berat badan tingkat ringan. Untuk normal tidak ada kategori yang lain. Untuk keadaan gemuk ada 2 kategori. Kategori pertama kelebihan berat badan tingkat ringan dan kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, Jaki 23,92. Ketika dibandingkan dengan tabel, maka 23,92 itu ada di antara 18,5 dan sampai 25,0. Artinya indeks massa tubuh Jaki termasuk normal. Apa pentingnya kita mengetahui indeks massa tubuh?
Jadi ketika teman-teman seperti Jaki ini sudah normal, maka tugas selanjutnya adalah dia harus mempertahankan energi hariannya sesuai dengan kebutuhan berat badannya. Bagaimana kemudian kalau ada yang gemuk? Nah, yang gemuk ini yang masuk kategori gemuk berarti harus dihitung sesungguhnya berapa berat badan normalnya, sehingga nanti masukan energinya akan disesuaikan dengan keadaan yang normal. Jadi bukan dalam keadaan yang sesuai dengan gemuk tadi. Bagaimana yang kurus? Yang kurus berarti harus ditambah agar bisa berat badannya menjadi normal. Itu pentingnya menghitung IMT. Nah, sekarang kan sudah ketahuan bahwa Jaki 23,92 dan normal. Artinya dia bisa menggunakan kebutuhan energi sesuai dengan berat badannya dia. Jadi tidak perlu ditambah atau dikurangi. Kita masuk di langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita harus menentukan BMR dan SDA-nya. BMR itu adalah basal metabolic rate. Basal metabolic rate. Tentukan basal metabolic rate yang sesuai dengan jenis kelamin, umur, dan berat badan dengan cara melihat tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 ini untuk laki-laki dan tabel 2 untuk perempuan. Karena Jaki seorang laki-laki, maka nanti BMR-nya dilihat di tabel 1. Langkah berikutnya, setelah diketahui BMR-nya, tambahkan BMR dengan SDA yang besarnya 10% dari BMR. Nah, sebelum kita menghitung, apa yang dimaksud dengan basal metabolic rate atau BMR? BMR itu adalah merupakan jumlah energi yang dikeluarkan untuk aktivitas vital tubuh seperti denyut jantung, bernapas, transmisi elektrik pada otot, dan lain-lainnya. Nah, kemudian pengertian Specific Dynamic Action atau SDA adalah merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengolah makanan dalam tubuh, antara lain untuk proses pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi oleh usus. Nah, yang perlu teman-teman semua perhatikan adalah bahwa SDA ini besarnya adalah kurang lebih 10% dari BMR. Nah, kemudian mari kita hitung. Jaki berat badannya 81 kg. 81 kg, lihat usianya 19 tahun, maka 80 dia masuk ke kategori 80 kg, usia 19 sampai 30 tahun, didapat angka 1889 kalori. Bagaimana dengan SDA-nya? Mudah saja, SDA itu 10% dikali 1889, hasilnya adalah 188,9. Langkah berikutnya setelah diketahui BMR dan SDA-nya adalah menjumlahkan antara BMR dengan SDA. Maka untuk kasus Jaki ini kita tinggal menjumlahkan 1889 ditambah dengan 188,9, hasilnya adalah 2077,9. Jadi mohon dicatat hasilnya 2077,9. Ini harus diingat karena akan menentukan di langkah selanjutnya, yaitu langkah 3. Nah, di langkah 3 ini teman-teman harus memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh Jaki. Jadi kita harus menentukan faktor aktivitas fisik setiap hari tanpa kegiatan olahraga sesuai yang tertera dalam tabel 3. Nah, di tabel 3 ini kan di sana ada rata-rata tingkat aktivitas harian di luar latihan. Ada istirahat di tempat tidur, aktivitasnya ada kerja sangat ringan, ada kerja ringan, ada kerja ringan menuju sedang, ada kerja sedang, ada kerja berat, dan kerja berat sekali. Kemudian ada juga jenis kelamin. Nah, Jaki dikatakan tadi di soal aktivitasnya sedang. Sedang, kerja sedang. Karena dia laki-laki, maka hasilnya adalah 1,8. Nah, setelah didapat angka 1,8, di langkah yang keempat adalah kalikan BMR yang telah ditambah SDA yang tadi, yang angkanya 2077,9
dengan faktor tingkat aktivitas fisik yang tertera dalam tabel 3. Untuk kasus Jaki, maka tadi aktivitas fisiknya sedang 1,8 dikalikan dengan BMR plus SDA 2077,9, maka hasilnya adalah 3740,22 kalori. Nah, mohon dicatat, mohon diperhatikan. 3740,22 kalori. Ini harus diingat karena juga ini akan mempengaruhi aktivitas atau langkah selanjutnya. Setelah kita menyelesaikan langkah keempat, kita masuk di langkah yang kelima. Apa yang kita harus lakukan di langkah kelima? Di sini ada tabel kebutuhan energi. Di sebelah kirinya ada kegiatan olahraganya apa, mulai dari balap sepeda sampai dengan sepak bola. Di tabel sebelah kanannya ada usia. Di sebelah kanannya adalah berat badan dalam kilogram. Ada 50, 60, 70, 80, 90. Jadi begini maksudnya, ketika misalnya Jaki berat badannya 81, maka dia dilihat di kolom 80. Tapi kalau misalnya berat badannya 89, kita masuk di 90. Kalau berat badannya 85, kita masukkan saja di 80. Tapi kalau sudah 85,5, kita tarik ke 90. Nah, di langkah 5 ini kita menentukan penggunaan energi sesuai dengan latihan dengan menggunakan tabel 4. Nah, kalikan jumlah jam yang digunakan untuk latihan per minggu dengan besar energi yang dikeluarkan untuk setiap latihan olahraga. Kemudian, total perhitungan energi yang didapat dari perhitungan dalam seminggu, kemudian dibagi 7 untuk mendapatkan penggunaan energi yang dikeluarkan per hari. Tambahkan besarnya penggunaan energi ini dengan besarnya energi yang didapatkan pada perhitungan langkah keempat yang tadi. Nah, kita coba aplikasikan. Jaki tadi aktivitasnya lari 5 menit per kilometer, berat badan 81. Maka kita lihat di tabelnya 5 menit per kilometer dengan berat badan 81, hasilnya yang tertera di tabel adalah 17 kalori per menit. Kemudian Jaki juga melakukan aktivitas olahraganya adalah bola basket. Nah, bola basketnya kan tadi 3 kali per minggu. Maka bisa dilihat di sana bola basket untuk berat badan 81 masuk 80, hasilnya adalah 11 kalori per menit. Nah, sehingga kita bisa menghitung begini. Untuk larinya, Jaki itu kan 2 kali per minggu, setiap lari 60 menit. Kalorinya 17. Maka 2 kali 60 menit kali 17 kalori, hasilnya adalah 2040 kalori per minggu. Selanjutnya, kita hitung yang basketnya tadi. Ketika Jaki melakukan bola basket, dia melakukannya 3 kali per minggu, setiap kali latihan 90 menit. Untuk basket ini dibutuhkan kalori 11 kalori. Maka 3 kali 90 menit kali 11 kalori, hasilnya adalah 2970 kalori per minggu. Jadi, kita bisa menghitung kebutuhan kalori per minggu untuk berlatih lari dan bermain bola basket bagi Jaki adalah 2040 ditambah 2970, hasilnya adalah 5010 kalori per minggu, atau sama dengan 5010 dibagi 7. Kenapa 7? Karena ini jumlah hari dalam satu minggu, karena kita akan menghitung kalori harian. 5010 dibagi 7 hasilnya adalah 715,71 kalori per hari. Nah, itu kita sudah mendapatkan kalori harian Jaki 715,71 kalori per hari. Itu sudah kita dapatkan. Nah, berikutnya yang masih harus kita hitung adalah kebutuhan energi. Total energi harian yang dibutuhkan Jaki itu berapa? Maka total
energi yang dibutuhkan oleh Jaki per hari, berarti kita harus menjumlahkan tingkat aktivitas harian ditambah dengan penggunaan energi sesuai latihan. Maka angkanya 3.740,22 ditambah 715,71, hasilnya adalah 4.455,93 kalori per hari. Jadi sudah ada hasilnya nih. Ketika Jaki dengan berat badan 81, tinggi badan 184, berlatih lari 2 kali selama 60 menit, kemudian kecepatannya 5 menit per kilometer, kemudian latihan bola basketnya 3 kali, setiap latihan durasinya 90 menit, aktivitasnya sedang, maka total kebutuhan energi per hari, ini mau tidak mau, supaya Jaki tetap dalam IMT normal, maka kalori per hari atau kebutuhan energi per harinya adalah 4.455,93 kalori. Sebetulnya ini masih belum selesai. Bagaimana dengan makanan apa saja yang perlu dimakan oleh Jaki ini? Nanti dibahas di episode selanjutnya. Kita masuk di langkah yang ke-6. Teman-teman semuanya, langkah yang ke-6 itu sebetulnya itu diberlakukan bagi seseorang yang menghitung kebutuhan energi tapi berusia di bawah 19 tahun, artinya 18 tahun ke bawah. Nah, kenapa ini harus dihitung di langkah 6 ini? Karena di masa-masa usia 18 tahun ke bawah ini, orang tersebut atau atlet tersebut itu termasuk dalam usia pertumbuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan kebutuhan energi sesuai dengan tabel 5. Bagaimana caranya? Jadi kalau ada anak atau seseorang usianya 14 tahun, kemudian dihitung kebutuhan energinya, setelah muncul angka, misalnya Jaki itu tadi usianya 14 tahun. Angkanya adalah tadi 4.455,93 kalori. Nah, kalau Jaki usianya 14 tahun, maka dia harus ditambah kalorinya 2 kalori per kilogram berat badan. Jadi ditambah dengan 2 kali 81 kilogram. Begitu penambahan. Bagaimana kalau yang 15 tahun? Yang 15 tahun harus ditambah 1 kalori per kilogram berat badan. Yang 16 sampai 18 tahun dihitungnya adalah 0,5 kalori per kilogram berat badan. Tapi karena Jaki ini usianya tadi adalah 19 tahun, maka dia tidak perlu melakukan penambahan kalori sesuai dengan yang ada di langkah 6 ini. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah jelas. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jika teman-teman ingin mengetahui 4.459,93 kalori ini didapat dari makanan apa saja, proteinnya, lemak, air, buah-buahan, dan sebagainya, di episode selanjutnya saya akan membahas secara khusus mengenai masalah ini. Demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membantu pemahaman teman-teman semuanya. Saya Asep Hendrasah dari channel Abi Najab Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.